Welcome to Mr. Honors Insight. Apa kabar guys? Hari ini gue mau sharing dari sebuah buku kecil yang sangat menarik berjudul Terapi Menjadi Guru Yang Baik. Dikarang oleh seorang yang bernama Karen Katavias. Dan ini diterbitkan oleh penerbit buku Obor. Dan buku ini sudah cukup lama, 2004. Dan buat teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, sebagai seorang trainer, fasilitator, mentor, bisa jadi buku ini menjadi sebuah sumber insight dan inspirasi yang terbaik buat kita. Yuk kita bahas sama-sama ya. Nah guys, gue keinget ada sebuah pepatah yang gue sangat suka sekali, yang berkata seperti ini: tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah guru yang gak bisa mengajar. Kata-kata ini selalu mengiang di kepala ketika saya harus mulai mengajar. Dan ini selalu menjadi sebuah bahan refleksi saya, sudahkah saya memberikan yang terbaik buat murid-murid saya, buat para peserta pelatihan saya. Dan ya sebagaimana setiap guru mengetahui, sewaktu-waktu ungkapan tersebut ya bisa aja tampak seperti sebuah lelucon dan sindiran yang keras. Nah, kalau engkau melakukan dengan benar, mengajar memang sulit. Setiap murid itu sangat unik dengan gaya belajarnya, kekuatan, minat, pengalaman, dan motivasi yang berbeda. Setiap murid mengajukan tuntutan kepadamu sebagai guru dan mengharuskan kamu menjawab dengan segala kemampuanmu sebagai manusia, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa. Tidak mengherankan bila mengajar lebih merupakan panggilan daripada pekerjaan sekedarnya, yang memerlukan bakat, keterampilan, kompetensi yang sama dengan seni apapun juga. Tidak heran pula bila kamu kadang-kadang merasa begitu terkuras dan capek sekali. Nah, buku Terapi Menjadi Guru Yang Baik tidak dapat menghilangkan kesulitan secara otomatis. Terapi Menjadi Guru Yang Baik juga tidak akan mengurangi ukuran kelasmu atau memperbaiki kertas kerjamu, merencanakan pelajaran dan menjadikan murid-muridmu sempurna seketika. Namun terapi ini menawarkan sebuah nasihat yang logis dan realistis loh guys, yakni untuk merawat diri, menghasilkan sesuatu yang terbaik di dalam diri mereka yang kau bimbing, serta menyadari dan menghormati kekuatan yang engkau miliki untuk mengubah sebuah kehidupan. Dengan kata-kata yang membangkitkan semangat, kalimat-kalimat yang singkat ini bisa memperbarui semangat bergerak di hatimu sebagai seorang guru. So, jika menjadi guru adalah takdirmu, maka jadilah guru yang terbaik. Oke, dan ini insight-nya. Melewatkan masa hidupmu dengan melakukan hal-hal yang berarti merupakan yang terbesar dari segala prestasi. Mengajar itu adalah sesuatu yang berarti. So, guys, ketika kamu merasakan bahwa aduh kayaknya berat ya mengajar, ingatlah selalu kata-kata ini. Mengajar itu adalah sesuatu yang berarti. Jangan pernah menganggap bahwa pengajaranmu tidak berarti. Selanjutnya, diberikan pesan penting juga buat kita adalah ingatlah para guru yang mempengaruhi hidupmu demi kebaikan. Apa yang telah mereka lakukan, bagaimana mereka memberikan apa yang engkau butuhkan, ikutilah teladan mereka. So, ingatlah guru-gurumu, guys, yang bisa jadi mereka itu memberi inspirasi, memberikan sebuah penyemangat tersendiri, pengalaman-pengalaman itu. Itu semua menjadikan kamu bisa menjadi lebih semangat dalam membawakan pengajaran-pengajaranmu. Lalu berikutnya, sadarilah bahwa kamu mengajar jauh lebih banyak daripada satu mata pelajaran. Engkau sedang membuka pikiran dan hati. Engkau sedang membentuk sebuah kehidupan. Dan pancarkanlah semangat kepada murid-muridmu terhadap pembelajaran, hidup, dan untuk mengikut sertakan para murid dalam pembelajaran dan kehidupan. Murid-muridmu dan dirimu akan jauh lebih kaya. Bergairahlah dengan mata pelajaran yang engkau ajarkan, karena kegembiraan mudah menular.
Bisa dibayangkan ya guys, kalau pengajar stres, ya muridnya juga pasti stres. Dengarkanlah dan hormatilah impian para muridmu. Kemudian berikan mereka tantangan untuk mencapai yang lebih tinggi lagi. Anak-anak membutuhkan aturan dan pedoman yang sehat untuk belajar dan bertumbuh secara baik. Maka berikan para muridmu aturan-aturan yang tegas, wajar, dan juga konsisten. Lalu bertindaklah dengan jujur dan adil serta tulus. Dengan melakukan hal-hal seperti itu, kamu mengajarkan nilai-nilai tersebut secara langsung. Sebagai guru, gunakanlah pengaturan yang baik untuk meningkatkan efektivitas dan membentuk kerangka harimu. Kalau engkau membawa pekerjaan ke rumah, buatlah keputusan secara sadar untuk melakukannya. Engkau membutuhkan waktu senggang untuk tetap segar dan hindarkanlah suasana yang memudarkan semangatmu sebagai seorang guru. Saat engkau meminta para muridmu untuk bertanggung jawab, ingatlah, engkau juga harus bertanggung jawab terhadap mereka. Hormatilah tanggung jawabmu, serta penuhilah janji-janjimu sebagai guru. Guys, sebagai guru perhatikan, mengajar itu penuh tantangan. Benahilah dirimu secara fisik. Usahakanlah untuk makan siang yang sehat. Sediakanlah waktu untuk berolahraga dan beristirahatlah yang cukup. Maka peliharalah dirimu secara rohani. Pusatkanlah dirimu dalam Tuhan dan sadarlah akan kehadiran Tuhan dalam ruangan kelasmu, ruang kelas offline ataupun ruang kelas online. Para murid membutuhkan satu ruang kelas di mana mereka merasa diterima, aman, dihormati, dan ditantang. Buatlah suasana ruang kelasmu yang online ataupun offline itu seperti demikian. Ajarilah murid-muridmu guys, bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar dan lumrah. Kesalahan bukan alasan untuk merasa malu, tetapi kesempatan untuk belajar dan berbuat lebih baik lagi. Akan ada waktunya, waktu tertentu saat mana engkau tidak mudah berhubungan dengan seorang murid. Sadarlah akan perasaan dan pilihan-pilihanmu dan berusahalah menjadikan hal-hal tersebut lebih penting dengan berusaha memberikan perhatian dan perlakuan yang sama terhadap setiap anak. Berikanlah dukungan mendasar kepada murid-muridmu, bukan karena kelakuan mereka, tetapi selalu karena keberadaan mereka sebagai seorang manusia. Bahkan saat engkau tidak menyukai mereka sekalipun, engkau dapat mencintai mereka. Bisa saja terdapat begitu banyak godaan dalam pikiran dan hati para muridmu, seperti keadaan keluarga yang sedang terganggu, persahabatan yang berubah, putus cinta, ketidakpastian, kebingungan, dan ketakutan. Kenalilah mereka sebagai pribadi yang utuh. Sadarilah sebagai seorang guru bahwa beberapa murid sekolah adalah sebuah tempat beristirahat, sebuah tempat yang aman. Jagalah sekolahmu yang offline ataupun online itu sebagai tempat yang aman bagi mereka untuk menyatakan diri dan menjadi diri mereka sendiri. Tantangan tidak mudah ya guys. Lalu bantulah murid-muridmu menemukan kekuatan mereka untuk berprestasi dan menjadi yang terbaik. Kepuasan akan apa yang mereka capai memberi mereka kehormatan diri, sehingga self-esteem mereka akan meningkat. Sekolah dapat menjadi tempat murid-muridmu belajar bahwa mereka berguna dan dapat mengimbangi pelajaran-pelajaran tidak sehat yang mereka pelajari di tempat lain. Berikan mereka kesempatan untuk itu. Peliharalah dirimu juga sebagai guru secara mental. Teruslah belajar, update dan upgrade. Kembangkanlah bakat-bakatmu. Usaha tersebut akan meningkatkan dan menguatkan hidupmu serta memberimu dimensi-dimensi baru untuk dibagikan kepada para murid-muridmu. Ingatlah guys, bahwa murid-muridmu sedang belajar dan berkembang. Bersabarlah dengan pikiran dan semangat yang sedang bertumbuh itu. Nah, selanjutnya guys, humor dapat menjadi sarana yang sangat berpengaruh.
Gunakanlah humor dengan lembut, bijaksana, dan jangan pernah menggunakannya untuk menyakiti orang lain atau membuli murid-muridmu. Carilah dukungan, pengertian, nasihat, dan gelak tawa pada rekan-rekan gurumu. Mereka dapat menjadi sumber kearifan dan kekuatan. Berpikirlah positif tentang dirimu. Berilah dirimu satu dasar yang kokoh dengan menyadari bahwa engkau baik-baik saja. Orang merasa engkau baik bila engkau juga merasakan hal yang sama tentang dirimu. Sadarilah bahwa apabila engkau dalam keadaan aman, engkau dapat menghadapi rasa tidak aman seorang anak. Bila mana engkau senang dan santai, engkau dapat menenangkan ketakutan seorang anak. Dan memelihara dirimu, engkau dapat membantu murid-muridmu. Nah, lanjut guys. Ingatlah betapa sulit untuk menjadi seorang anak loh. Seorang murid, betapa rapuh dan rentannya anak-anak yang berada di dunia di mana mereka tidak yakin akan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak mau menunjukkannya. Di dunia ini engkau dapat menjadi seorang pembimbing yang penuh cinta kasih dan perhatian. Bila hari-harimu terasa sulit, moralmu menurun, ingatlah kembali mengapa engkau menjadi seorang guru. Ingatlah kembali saat-saat ketika engkau menyadari bahwa menjadi guru merupakan pilihan yang tepat. Ketahuilah bahwa dalam hal-hal berbeda murid-muridmu cerdas. Gunakanlah teknik-teknik pembelajaran yang berbeda untuk mencapai segala jenis kepandaian yang mereka miliki. Verbal, logis, visual, fisik, musikal, interpersonal, dan diri mereka sendiri. Hargailah keunikan setiap muridmu sebagai bagian keanekaragaman ciptaan Tuhan yang melimpah. Teguhkanlah segala keunikan anak-anak, bakat mereka yang beragam, dan latar belakang kebudayaan mereka yang berbeda-beda. Dan yang paling penting, semangatilah murid-muridmu itu guys. Biarkanlah mereka mengetahui bahwa mereka dapat melakukan hal-hal yang berbeda, sehingga dunia dapat menjadi lebih baik karena eksistensi mereka. Mengajar memang sulit dan banyak tuntutannya, lebih merupakan sebuah panggilan daripada sekedar sebuah pekerjaan. Semoga sharing dari terapi menjadi guru yang baik ini bisa memberikan sebuah semangat baru buat para sahabat pengajar dan senantiasa membesarkan hati dan membantu engkau merawat dirimu dan menghasilkan yang terbaik dalam diri murid-murid yang engkau bimbing. So, jadilah guru yang terbaik dan jadilah guru yang hebat untuk murid-muridmu.